Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sabrina Oktavia dari kelompok 3. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan materi terkait lingkungan bisnis dan budaya perusahaan. Materi-materi yang akan kami bahas sendiri dalam video ini yaitu yang pertama, definisi lingkungan dan budaya perusahaan. Yang kedua, aspek lingkungan dan budaya perusahaan. Dan yang ketiga yaitu lingkungan bisnis dan sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi lingkungan perusahaan. Lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau suatu sistem yang dapat mempengaruhi kehidupan, aktivitas, dan perkembangan manusia. Dalam lingkup perusahaan sendiri, lingkungan merupakan seluruh faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Lingkungan ini nantinya akan menentukan peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Baik, untuk yang selanjutnya yakni definisi budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah sistem nilai, keyakinan, asumsi dasar, norma, dan pola perilaku yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi dan menjadi pedoman dalam bertindak, mengambil keputusan, serta berinteraksi di lingkungan kerja. Budaya ini berkembang dari waktu ke waktu dan membentuk identitas unik suatu perusahaan. Budaya perusahaan tidak selalu tertulis, melainkan secara formal. Budaya perusahaan itu tidak selalu tertulis secara formal, melainkan terlihat dari cara karyawan berbicara, berpakaian, bekerja, menyelesaikan masalah, hingga cara pimpinan memimpin. Yang selanjutnya ada jenis-jenis budaya perusahaan. Jenis-jenis budaya perusahaan terdapat 4, yakni budaya clan atau clan culture. Yang pertama itu menekankan kerjasama dan kekeluargaan. Yang kedua, hubungan antar karyawan yang sangat erat. Yang ketiga, pimpinan berperan sebagai mentor. Yang selanjutnya ada budaya advocacy. Yang pertama itu menekankan inovasi dan kreativitas. Yang kedua, fleksibel dan dinamis. Yang ketiga, cocok untuk perusahaan berbasis teknologi. Yang ketiga ada budaya hierarki. Budaya hierarki ini menganut pada struktur organisasi yang jelas, aturan dan prosedur yang ketat, stabil, dan terorganisir. Yang terakhir ada budaya pasar atau market culture. Yang pertama fokus pada hasil dan pencapaian target, yang kedua kompetitif, dan menekankan produktivitas dan keuntungan. Pada selanjutnya, ada tingkatan budaya perusahaan. Tingkatan budaya perusahaan terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada artefak atau terlihat. Hal-hal yang tampak secara fisik seperti tata ruang kantor, seragam, slogan, dan kebiasaan kerja. Yang kedua ada nilai yang dianut, seperti nilai resmi yang dinyatakan perusahaan seperti visi misi dan kode etik. Dan yang terakhir ada asumsi dasar atau basic assumption, yakni kekayaan mendalam yang tidak selalu disadari, tetapi memengaruhi perilaku sehari-hari pada seluruh organisasi perusahaan tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sabita Amelia dengan NPM akhir 126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah seluruh faktor yang berada di sekitar organisasi, baik dari dalam maupun luar yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional, pengambilan keputusan, serta keberlangsungan usaha. Lingkungan ini bersifat dinamis karena selalu mengalami perubahan. Yang pertama yaitu aspek lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen. Aspek ini sangat menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Beberapa aspek lingkungan internal meliputi yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam perusahaan. Struktur yang jelas akan mempermudah koordinasi dan meningkatkan efisien kerja. Yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset utama perusahaan. Kualitas, keterampilan, motivasi, dan etika kerja karyawan sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu keuangan. Kondisi keuangan menentukan kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional, melakukan
investasi, dan mengembangkan usaha. Kemudian yang keempat ada sistem dan prosedur kerja, meliputi sistem manajemen, teknologi yang digunakan, serta prosedur operasional. Sistem yang efektif akan meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan. Kemudian yang terakhir ada budaya organisasi. Nilai dan kebiasaan kerja yang berkembang dalam perusahaan turut mempengaruhi suasana kerja dan kinerja karyawan. Kemudian yang kedua ada aspek lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor di luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan secara langsung, tetapi harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Lingkungan eksternal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan mikro, lingkungan yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Seperti yang pertama konsumen, permintaan dan kepuasan konsumen sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Kemudian yang kedua ada pemasok, ketersediaan bahan baku dan hubungan dengan pemasok mempengaruhi kelancaran produksi. Kemudian yang ketiga yaitu pesaing, perusahaan harus mampu bersaing dalam kualitas, harga, dan inovasi. Kemudian yang keempat ada distributor dan mitra bisnis, yang dimana mereka akan membantu proses distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen. Yang selanjutnya yaitu lingkungan makro, faktor umum yang mempengaruhi seluruh industri. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, seperti inflasi, tingkat suku bunga, daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu faktor sosial dan budaya, seperti nilai, gaya hidup, kebiasaan, dan tren masyarakat. Kemudian yang ketiga, faktor politik dan hukum, seperti peraturan pemerintah, kebijakan pajak, undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian yang keempat yaitu faktor teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi sistem produksi dan pemasaran. Kemudian yang terakhir yaitu faktor lingkungan alam, ketersediaan sumber daya alam, dan isu keberlanjutan. Perusahaan yang mampu membaca perubahan lingkungan eksternal akan lebih siap menghadapi tantangan dan peluang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Aspek budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Budaya perusahaan terbentuk dari visi pendiri, kebiasaan kerja, serta pengalaman organisasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi aspek budaya perusahaan. Yang pertama, nilai dan keyakinan dasar. Yang kedua, norma dan aturan perilaku. Yang ketiga, visi dan misi perusahaan. Yang keempat, simbol dan identitas. Yang kelima, gaya kepemimpinan. Yang keenam, pola komunikasi. Pentingnya budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang kuat akan meningkatkan loyalitas dan komitmen karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan produktivitas, serta membentuk citra positif di mata masyarakat. Sebaliknya, budaya yang lemah dapat menimbulkan konflik internal dan menurunkan kinerja organisasi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Halimatus Sadia dengan NPM 25013010088. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan bisnis dan sosial budaya. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana lingkungan sosial budaya mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Konsep lingkungan bisnis dan sosial budaya. Lingkungan bisnis merupakan seluruh faktor di luar perusahaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan kinerja organisasi. Salah satu bagian penting dari lingkungan bisnis adalah lingkungan sosial budaya yang mencakup nilai, norma, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat. Dalam manajemen modern, perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus mampu beradaptasi dalam perubahan sosial dan budaya agar tetap relevan. Selanjutnya yaitu unsur sosial budaya yang mempengaruhi bisnis. Lingkungan sosial budaya memiliki beberapa unsur utama yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Pertama yaitu nilai dan norma sosial yang menentukan perilaku apa yang dapat diterima oleh masyarakat.
Kedua yaitu gaya hidup dan pola konsumsi yang mempengaruhi jenis produk dan strategi pemasaran perusahaan. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan kesadaran sosial yang membuat konsumen semakin kritis terhadap etika bisnis. Selain itu, keberagaman budaya juga menuntut perusahaan untuk menetapkan strategi yang fleksibel sesuai kondisi masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu analisis hubungan dengan budaya perusahaan. Lingkungan sosial budaya tidak hanya mempengaruhi pasar, tetapi juga membentuk budaya internal perusahaan. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sering tercermin dalam cara perusahaan bekerja, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Budaya perusahaan yang selaras dengan nilai sosial akan meningkatkan loyalitas karyawan dan kepercayaan publik. Sebaliknya, jika budaya perusahaan tidak sesuai dengan lingkungan sosial, hal tersebut dapat menimbulkan konflik internal dan menurunkan citra perusahaan. Yang terakhir yaitu implikasi terhadap strategi bisnis. Dengan memahami lingkungan sosial budaya, perusahaan dapat menyusun strategi bisnis yang lebih tepat. Perusahaan mampu menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan masyarakat, menerapkan kebijakan SDM yang adil dan inklusif, serta membangun reputasi yang positif. Hal ini pada akhirnya membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu analisis PSTLE adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi suatu bisnis atau organisasi. Metode ini membantu perusahaan memahami kondisi lingkungan makro sebelum mengambil keputusan strategis. Nah, yang pertama yaitu faktor politik, yaitu mencakup regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan, dan stabilitas politik yang dapat memengaruhi operasional bisnis. Selanjutnya, faktor ekonomi, meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, suku bunga, serta nilai tukar yang berdampak pada daya beli dan biaya produksi. Selanjutnya, faktor sosial, yang berkaitan dengan demografi penduduk, tren gaya hidup, serta nilai dan norma budaya yang memengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu faktor teknologi, yang mencakup inovasi, penelitian dan pengembangan, digitalisasi, serta keamanan siber yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor environmental atau lingkungan, itu berhubungan dengan regulasi lingkungan, perubahan iklim, dan isu keberlanjutan bisnis. Sedangkan faktor legal atau hukum mencakup hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, serta hak kekayaan intelektual yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis SWOT. Analisis ini sangat penting untuk memetakan posisi strategis kita saat ini, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pertama adalah kekuatan atau strengths, yang mencakup keunggulan kompetitif yaitu produk atau layanan unik, sumber daya manusia yang kompeten, serta efisiensi operasional dan budaya perusahaan yang kuat. Artinya, selain kita menjual produk biasa, kita juga memiliki nilai tambah yang tidak dimiliki kompetitor. Dukungan tim yang ahli di bidangnya juga memastikan bahwa operasional kita berjalan efektif dengan biaya yang terkontrol, sehingga kita punya fondasi internal yang sangat solid. Kedua, kelemahan atau weakness, yaitu keterbatasan modal atau infrastruktur, kurangnya pengakuan merek dan proses internal yang belum terdigitalisasi. Jujur saja, sebagai langkah awal, kita masih perlu memperkuat modal dan alat pendukung. Selain itu, karena brand kita masih baru, PR terbesar kita adalah meningkatkan brand awareness dan mulai mengadopsi teknologi digital agar proses kerja tidak lagi manual dan lebih cepat. Ketiga, peluang atau opportunities, meliputi perubahan tren pasar dan gaya hidup konsumen, dukungan regulasi pemerintah atau intensif pajak, serta pemanfaatan teknologi baru untuk ekspansi. Kita melihat adanya pergeseran gaya hidup konsumen yang sangat menguntungkan model bisnis kita. Jika kita bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM atau sektor ini serta menggunakan teknologi digital dengan tepat, potensi ekspansi kita ke pasar yang lebih luas sangatlah terbuka lebar. Terakhir adalah ancaman atau threats,
yaitu meningkatnya intensitas persaingan industri, kondisi ekonomi makro yaitu inflasi atau suku bunga, dan perubahan kebijakan hukum atau standar lingkungan. Kita harus waspada karena persaingan di industri ini semakin ketat. Selain itu, faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan baku akibat inflasi atau perubahan aturan hukum yang mendadak bisa memengaruhi profitabilitas. Oleh karena itu, kita perlu rencana mitigasi yang matang untuk menghadapi risiko-risiko ini. Kesimpulannya, dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, kita bisa memitigasi kelemahan dan ancaman tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.